Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bersyukur pada hari ini dalam suasana WFH kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah melaksanakan PBM secara online, ataupun hari ini saya coba membahas sedikit tentang bagaimana menentukan sebuah jurnal target publikasi kita, terindeks Scopus, dan masuk Q berapa. Nah, inilah yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Bagaimana saya dapat menjelaskan sedikit, men-share yang saya ketahui tentang jurnal Scopus dan bagaimana mencari di websitenya. Nah, pertanyaan sekarang adalah yang pertama, kenapa harus Scopus? Bapak dan Ibu mengetahui bahwa seorang yang naik jabatan dari lektor ke lektor kepala ketika dia masih S2 itu wajib memiliki jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian bagi kawan-kawan yang sedang S3 ngambil program doktor, salah satu syarat dia bisa tamat itu adalah bagaimana dia memiliki paper atau tulisan dalam jurnal yang terindeks Scopus. Scopus itu sebenarnya apa? Scopus adalah sebuah lembaga pengindeks yang bereputasi. Kita kenal di dunia internasional pengindeks yang bereputasi itu ada dua, ada Scopus dan ada WOS atau Web of Science, atau dulu dikenal dengan E.C. Thomson. Kalau di Indonesia, jurnal-jurnal dalam negeri, ya pengindeks yang terkenal sekarang, mungkin itu bagian dari Garuda, ya. Itu kita kenal sekarang jurnal itu terindeks atau terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi itu rank dalam indeks jurnal nasional. Nah, kita lihat sekarang sebenarnya jurnal nasional bisa terindeks Scopus. Coba kita lihat pada Sinta 1 ini, kita klik kita ambil di Sintaristek Green ini. Kita lihat pada jurnal yang terindeks Sinta 1 atau terakreditasi dengan Sinta 1 itu rata-rata sudah Scopus, ya, bukan rata-rata, semuanya Scopus, ya, mulai dari ya Cakrawala Pendidikan, dan ini ITS punya, Unsri punya, sudah ada yang terindeks Scopus. Kalau jurnal S2 Sinta 2 itu belum terindeks Scopus. Di sini tidak ada Scopus. Nah, kita fokus sekarang ke jurnal Scopus, bagaimana melihat sebuah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Kita ketik di web yang namanya Simago. Kita lihat dulu. Sini. Simago Journal Rank SJR. Sini kita cari. Kita contoh jurnal yang kita ketahui, Nature. Jurnal Nature ini adalah jurnal yang paling tinggi atau memiliki kualitas yang tertinggi. Kita lihat dulu. Klik di Nature ini. Dia memiliki H-index 1096. Luar biasa. Apakah dia masuk Q berapa ini? H-index ini
jumlah sitasi dalam rentang tahun tertentu. Kalau tidak salah itu dalam 3 tahun tertentu. Kita lihat. Jurnal ini dari tahun 99 ya, sampai 2018 yang terakhir itu dia Q1. Q1 itu warnanya ya hijau ini ya. Di sini kita lihat dia memiliki SJR tahun 2018 itu sebesar 16,35. Nah, untuk pengusulan profesor yang saya ketahui dalam Dupak kemarin itu ya, minimal Q3 dengan SJR 0,5 kalau nggak salah, 0,15 atau 0,5 itu sudah bisa pengajuan profesor ya. Nah, sekarang kita lihat jurnal Nature ini 16,35, luar biasa. Nah, ini biasanya ya pakar-pakar terkemuka yang bisa publish di jurnal ini. Kita lihat lagi bagaimana mencari jurnal yang cocok dengan bidang kita. Kita ambil di jurnal Rank ini, jurnal Rank. Kemudian misalkan subjek Bapak dan Ibu kita lihat engineering misalnya. Engineering. Kebetulan saya engineering. Kemudian kategorinya, kategori kita lihat, kita pilih di sini mechanical engineering. Kemudian negara, misalkan kalau kita ingin bersaing, jurnal yang kita targetkan itu berada di negara Eropa atau dunia, atau cuman kita maunya di Asia saja. Nah, biasanya kita ambil di negara kita, misalkan di Indonesia saja, boleh juga. Kita belum mau bersaing dengan orang luar. Ternyata belum cocok untuk engineering tahun 2018 atau kita pilih tahun 2017. Ada, atau kita ambil yang Asia, ya, Asia. Asia itu yang bidangnya mechanical engineering itu Q1-nya ada beberapa, kemudian ada Q2-nya, ada Q3 ya, ada Q2 berapa. Misalkan kita di pertanian, kita ambil yang subjeknya itu agriculture ya. Subjeknya mungkin kita ambil culture juga. Skopnya di Asia. Ini bidang pertanian, skop Asia itu cuma 3 Q1. Ini yang tanda kunci terbuka ini adalah open access, dan ada Q2 banyak, kita lihat 1, 2 ada open access. Biasanya yang tanda open access ini ya, open access itu berbayar. Kalau Q1 Q2 yang tidak open access itu termasuk jurnal yang free. Ini Q1-nya free. Science China Life Science ya. Science China Life Science itu Q1 dengan SJR 0,18, indeksnya 43. Kalau Nature tadi ada 1096, ini 43. Mungkin begitu cara kita menentukan apakah jurnal Q1, Q2, Q3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
apa sebenarnya Q1, Q2, Q3, Q4? Jadi cuma ada 4 Q ya. Q1 itu maksudnya 25% teratas, atau kalau kita misalkan ada 100 jurnal, nomor 1 sampai nomor 25 dalam bidang yang sama, itu termasuk Q1. Misalkan bidangnya adalah biologi sains tadi. Kemudian yang rank nomor urut 25 sampai 50 itu termasuk Q2. Q3 ya. Kuartil yang ketiga itu adalah 50 sampai 75. Nah, saran saya kalau kita coba awal-awal untuk mencari jurnal, untuk submit itu jurnal apa yang bagusnya? Bagus kita submit minimal Q3. Kenapa? Kalau Q4, jika terjadi evaluasi jurnal ini, bisa jadi dia tidak masuk Scopus lagi atau tidak masuk ke dalam SMAGO lagi. Kalau kita langsung ke Q1, karena tulisan kita ini masih jauh dari kriteria yang diharapkan oleh jurnal tadi, maka mungkin akan membuat jurnal kita itu di-reject. Jadi begitu cara menentukan apakah jurnal itu Q1, Q2, Q3, tergantung kita cari di SMAGO Journal Rank ini atau SJR. Atau kita mengetahui jurnal, sudah mengetahui nama jurnal target. Biological. Bisa langsung kita ketik di sini. Dia termasuk Q berapa. Nah, kita lihat di sini. Biologi kali ini ada 160 jurnal di sini. Biological chemistry 477. Kalau high index di atas 50 atau di atas 30 saja itu sudah bisa jadi Q1 pada bidangnya ini. Kita lihat. Tahun 2017 ya Q1, tahun 1999 Q1 juga. Ya, begitu. Nah, ini dengan SJR 2,4. Begitu cara mencarinya. Atau kita pengen jurnal apa misalnya? Fibers. Ini bidang saya, fibers. Ini jurnal Fibers and Polymers, termasuk ini 43, indeksnya 43. Kita lihat, nah ini ada bervariasi. Tahun 2017 dia Q2, sedangkan untuk tahun 2001 dia Q4. Ini bagian dari chemical engineeringnya Q3, dan ada satu saat tahun 2006 pernah chemical engineeringnya Q1. Kita lihat nih Q1. Jadi setiap tahun itu ada evaluasi, maka ya bisa naik atau turun dari rankingan jurnal ini. Seperti itu. High index-nya 43. Kalau kita lihat lagi yang lain, jurnal ya Natural Fibers. Kebetulan saya pernah publish di sini, ada 2 jurnal. High index-nya 20 maksudnya. 20 ini termasuk jurnal Q3 dengan SJR 0,31. Ini termasuk jurnal yang free, tidak berbayar, dan terindeks WOS. Ini Korea punya, terindeks WOS dan Scopus. Di jurnal itu ada yang pengindeksnya itu WOS saja, atau ada yang pengindeksnya Scopus saja, atau kedua-duanya. Nah, biasanya untuk mahasiswa S3 di luar negeri sekarang dia meningkat, bahwa jurnal target yang harus dia publikasi di situ harus terindeks WOS untuk tamat di PSG-nya, S3. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan bagaimana menentukan atau mencari jurnal target untuk publikasi kita. Kita ketikkan di jurnal rank ini, kita cari di sini bisa juga ya, jurnal ranknya. Kemudian nanti kita subjeknya apa, jurnal yang tersedia, kemudian